Warahmatullahi wabarakatuh. Uyuh kah? Guring ngantuk. Sekali lagi ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kada kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim biqadri 'azamatika dhatikal 'aliyyah في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معتر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نبي الحرمين الحبيب المحبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus al-mukarramun wa muhtaramun, habaibna al-fudala wa asatidha al-kurama, para habaib wa syaraif yang hadir bersama-sama kita, wabil khusus sahibul hal, sahibul majlis, sahibul bait Al-Habib Hussein bin Umar bin Ali bin Hasan bin Umar bin Syarif Hussein bin Awad Bahashim, mata'anullah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib yang hadir, diantaranya Habib Alwi Al-Aidrus, alhamdulillah, mudah-mudahan pula beliau selalu dipanjangkan umur di dalam sehat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para habaib yang hadir bersama kita yang telah membacakan manaqib tadi, Al Habib Hafiz bin Hussein Bahashim dari Banjarmasin, alhamdulillah. Dan juga keluarga daripada cucu-cucu daripada Al-Habib Umar, Habib Syekh yang sama-sama hadir. Ada Buyut Sidin di sini, Habib Naufal dan Habib Ahmad, menantu Habib Hussein, dan kakak ulun Habib Hamid, alhamdulillah hadir, dan seluruh habaib yang hadir di sini. Dan juga para asatid, guru-guru nang hadir di sini, Guru Muhammad Hilmi lawan guru siapa tadi? Gak ingat ulun, nahan guring di rumah Sidin. Guru Anang itu lain ngaran, Sidin itu Galar. Ini masalahnya anak makatakan nih, kadang kada ingat. Kadran anak makatakan angkah tuka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini berkumpul di tempat ini. Dan juga tidak lupa kita seberataan
camat-camat nang ada. Sidin ini camat hanya aja diangkat. Kita ini sudah lawas mulai hidup camat, calon mati. Nah, Sidin hanya jadi camat. Dan juga kepala desa daripada desa Sampanahan. Dan yang terkhusus hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah hadir di tempat ini, yang alhamdulillah bisa bersabar duduk di tempat hall ini. Mudah-mudahan insyaallah dengan niat yang benar yang lurus, insyaallah curahan rahmat turun kepada kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Polri dan TNI, Babinsa dan aparat-aparat desa yang juga alhamdulillah turut mengamankan daripada acara hall ini. Alhamdulillah kami dari Banjarbaru, kalau rumah, kalau kampung Basirih, kalau di Martapura ulun belum bolah rumah. Tadi dipadahkan dari Martapura aja. Kalau di bisi rumah Martapura belum tahu bisa ada rumah di situ. Nah, kami dari Banjarbaru, tapi kalau asli Basirih, sama dengan ayahanda daripada Al Habib Husain. Asli Bahashim ini dari Basirih. Kalau sedikit kita ulas lagi sedikit keturunan daripada Bahashim. Jadi Bahashim itu bukan dengan Al Bahashim, bukan, tapi dengan Bahashim langsung, tidak ada al. Memang beberapa ada al. Al itu alif lam ailah, bukan alif lam ma'rifah kalau dalam nahu. Jadi al itu maknanya keluarga. Jadi ada Al-Habsyi, Al-Idrus, Al-Jufri. Ada yang tidak pakai al kayak Bahashim, Ba'bud, Ba'agil, Baharun, tidak pakai al. Ada yang pakai bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bin Agil, bin Hamid, bin Sumit, itu pakai bin. Nah, jadi ada beberapa. Kalau kami mau pakai al, maka Al bin Hashim, keluarganya bin Hashim, keluarganya anak Hashim. Makanya yang bergelar pertama Bahashim itu Muhammad bin Hashim, yakni Muhammad anak Hashim, yakni tajassad, menjadi satu dia. Nah, makanya dinamakan Bahashim. Al Habib Umar bin Ali bin Hasan bin Umar bin Syarif Husain. Sampai di sini Syarif Husain beristrikan daripada Tuan Putri Gusti Halimah binti Sultan Sulaiman rahmatullah, Raja Banjar ke-13. Jadi datu kami menantu kerajaan Banjar. Syarif Husain mempunyai anak 8. Di antaranya tadi Datu Umar bin Syarif Husain, jalur daripada Habib Husain. Kalau ulun Zakaria bin Ahmad bin Hashim bin Abdurrahman bin Muhammad Yusuf bin Hashim bin Husain, bin Hashim bin Syarif Husain. Jadi dari jalur Hashim bin Syarif Husain, Sidin Umar bin Syarif Husain. Daripada anak-anak Syarif Husain ini juga masih banyak berkawin dengan para gusti. Adapun makam datu kami semuanya ini Bahashim yang dihauli di mana-mana ini masih buyut cicit daripada Syarif Husain bin Awad Bahashim nang makam Sidin di Karang Intan Martapura, Desa Lihung, nang baru saja kita hauli di sana. Haul akbar dan perdana alhamdulillah dihadiri 7.000 lebih daripada yang hadir dari peserta haul itu. Jadi kita
Keluarga Bah Hasyim juga mempunyai sekarang ini kerukunan keluarga Bah Hasyim atau disingkat dengan KKB, di mana seluruh keluarga Bah Hasyim tersambung di dalam WA grup KKB ini. Jadi dimanapun nang bakaku Bah Hasyim pian takunakan masuk grup itu, maka dengan sebentar bisa diketahui bahwa dia bukan Bah Hasyim. Karena semua dari jalur Syarif Husain dari anak 8 tadi itu semua ada di grup situ. Jadi kalau ada seseorang mengaku pasti terkait sepupunya, marinanya, bakal keluarga seberataan. Jadi sangat gampang kalau mengetahui Bah Hasyim itu palsukah Bah Hasyimnya atau asli. Nah itu diantaranya sebagian yang perlu kita sampaikan daripada keluarga Bah Hasyim. Dan alhamdulillah insyaallah kita hadir di sini di dalam niat yang sama, membesarkan, mengagungkan syiar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya acara-acara seperti ini, acara haul, di mana kita menghauli, memperingati wafatnya daripada seorang salihin, waliyun min auliyaillah, orang yang dekat dengan Allah, Al-Habib Umar bin Ali Bah Hasyim. Maka modal utama dari kita adalah meyakini. Ini yang pertama. Modal pertama kalau ingin dapat keberkahan, yakin bahwa yang dihaulian ini adalah kaum salihin, waliyun min auliyaillah. Maka insyaallah kita dapat keberkahan tersebut. Karena banyak orang yang tidak yakin dengan wali, bahkan tidak percaya adanya seorang wali min auliyaillah. Padahal mereka para aulia zahir keberadaan mereka di muka bumi. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kalau di Indonesia dari zaman Wali Songo datang ke Indonesia mengislamkan berapa banyak daripada umat di Indonesia yang asalnya beragama macam-macam, ada Hindu, ada Buddha, ada kepercayaan, keharingan dan seterusnya daripada agama-agama yang ada. Mereka berdakwah dengan istiqamah, ngajak umat, maka akhirnya sampai kepada kita. Nih kita sekarang beragama Islam, beriman dengan Allah dan Rasul. Dari mana? Kita tahu, kita paham agama kita Islam, Rasulullah sebagai Rasul kita, kecuali melalui ulama. Ulama tidak ada yang tahu dan paham kecuali mereka belajar dari seorang guru. Gurunya belajar pulang kepada seorang guru, terus sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang hidup sekarang ini di zaman akhir zaman sudah, tapi kita beriman dengan Rasulullah. Betapa celaka orang yang hidup di zaman Rasul. Aturannya, untungnya orang hidup nang di zaman Rasul. Bujur kada? Itu jar kita. Untungnya lah orang nang hidup di zaman Rasulullah, sahabat. Iya kalau nang beriman. Kalau tak kena Abu Jahalnya bang, kalau kena nang kada beriman bang, maka celakalah bagi orang yang hidup di zaman Rasul tapi tidak beriman dengan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad. Maka beruntunglah kita walau tidak hidup di zaman Rasul tapi dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang sekarang ini. Kita beriman tanpa melihat, memandang
sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, urkubu Muhammadan fi ahli baitih. Urkubu, lihatlah, tiliklah, perhatikanlah Muhammadan, Nabi kita Muhammad, fi ahli baitih, pada keturunannya, keluarganya daripada ahlul bait. Ini kalau kita ingin terus bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada orang yang celaka kecuali dia yang memutus hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memutus hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami ini. Celakalah orang yang memutus hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, beruntunglah orang yang menyambung dengan Rasulullah. Tidak ada sambungan kecuali dua. Alat tariqatin nasab wal hasab, kecuali dari jalur nasab dan jalur hasab, daripada jalur keilmuan yang bersambung sanadnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah sambungan tersebut pada pian? Itu pertanyaannya. Kalau keturunan Rasulullah pian sudah kada lain, maka berarti hanya satu jalan yang akan bisa menyambung kepada Rasulullah, yaitu dengan jalur kita berguru kepada seseorang yang bersambung sanad keilmuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak, maka seseorang tidak akan punya hubungan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir pada haul ini diantaranya juga pasti karena rasa cinta kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir karena ada Habib Husain. Tapi bagaimana kalau tidak ada mereka? Kalau seseorang memandang seorang dzurriat hanya sebatas dzurriat tersebut, maka bila meninggal wafat dzurriat tadi hilang, kada ada kabar lagi. Makanya kalau memandang itu tambusakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud. Karena tidak ada wujud para habaib dzurriat Rasulullah kecuali dengan wujudnya Rasulullah. Tidak ada kemuliaan seorang habaib mereka semua kecuali dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai habaib itu, mencintai Rasulullah itu hal yang mutlak, pasti sudah. Oleh karenanya dari awal orang yang mencintai para habaib itu ya karena darah dagingnya bersambung kepada Rasulullah. Ini secara umum, apalagi para ustadz nang paham ilmu, mencintai ahlul bait karena darah dagingnya. Garis bawahi, bukan karena ilmunya, bukan karena wajahnya, pangkatnya, kedudukannya, bukan. Karena cinta kepada ahlul bait itu tidak boleh membeda-bedakan karena darah dagingnya tidak beda. Sama gal al-imam al-Qutb
Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili di dalam kitab Nurul Absar beliau katakan, man tamassaka bil juz'i faqad tamassaka bil kull. Ahlul bait diibaratkan juzu, bagian daging, bagian tangan. Apabila dipegang dengan pegangan yang teguh, maka sungguh memegang keseluruhannya. Kalau pian hendak menarik bini pian, kadusah pian paguti awaknya, tangannya pian tarik, seberataan awaknya tompat, sebagiannya aja pian tarik. Apabila pian mencintai ahlul bait, maka sama lawan mencintai Rasulullah. Apabila sebaliknya membenci, mencela ahlul bait, sama dengan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam prakteknya kadang-kadang berbeda. Oh, cinta, ya paham kepada ahlul bait, ya kepada yang alim bersurban. Ini surban ini kalau ulun pacul seberataan pakaian ini ulun pacul, nah berjalan ulun kemana kah? Mana orang tahu? Mungkin kalau ulun berjalan kini orang mencium tangan, tapi kalau ulun berbaju biasa belum tentu. Dan inya tahu dan paham. Jadi bilanya Habibnya tu alim, hanya diciumnya tangan. Bila Habib ni kada alim, pina biasa aja, kada diciumnya tangan. Ini adalah salah satu paling rendahnya sudah sifat munafik dari seseorang, Bapak Ibu. Siapakah dia? Mencium tangan Habib ni nah, bilanya kada mau, kada sanggup mencium, merasa aku berilmu, merasa aku punya jabatan, habis segala sesuatu itu. Munafik orang itu, karena dia sudah paham habaib itu mulia karena darah daging Rasulullah yang ada dalam batang tubuhnya, maka mencintai ahlul bait itu karena darah daging tersebut. Mau alim kah, bungul kah, miskin kah, tidak ada urusan, karena memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian kada memandang Nabi Muhammad di dalam diri ahlul bait, kada usah lagi pian bersolawat. Di dalam tahiyat akhir pian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk apa itu solawat? Dan apabila seseorang tidak bersolawat di dalam tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah. Bujur kada? Gesan apa bersolawat? Bersolawat kepada keluarga Nabi, tapi keluarga Nabinya ditinjak. Bahasanya ini tidak dihormati, tidak dimuliakan. Wah, kenapa jar? Apa jar? Sidin tuh menyuruh Sidin Habib Pang. Ini kewajiban untuk disampaikan. Pada hakikatnya habaib tadi mau dicintaikah, kadakah, dihinakan, mereka tidak rugi, tetap mulia karena habaib, mulia karena zatnya. Ini namanya zati, bukan aridi. Kemuliaan itu ada dua, zati dan aridi. Zati asalnya aslinya. Nangaran babi itu nah, orang Islam tuh haram, hendak diapai kah? Ada bahari rasanya berapa tahun nang silam, ujar menteri Bang, menteri agama kah rasanya. Saya ajar tidak memakan babi, tapi saya hormati, saya minum kuahnya aja. Bungol. Minum kuahnya sama juga. Sama pian, misalkan aku tadi lewat di situ jar kekawanan minuman, aku hormati, barangnya aku jilat sedikit, bungol. Bapak menjilat. Kalau hendak menghormati, duduk setumat, bapender, sudah hai, permisi. Kada perlu menjilat. Banyak orang-orang berbicara tentang ahlul bait, mencara tentang mahabbah, ulun padahkan lon pian lah dari kitab nang mana aja, dari masyrik ke maghrib berapa ratus ribu hendak kitab tentang ahlul bait, tentang mahabbah, semua menyatakan disuruh mahabbah bila syarat, tidak ada syaratnya.
Semuanya disuruh mencintai itu karena bersambung darah dagingnya kepada Rasulullah, bukan karena alimnya, bukan karena bungasnya, bukan karena apapun. Itu bab mahabbah. Tapi bab belajar ini beda. Nah, kalau kita babnya belajar, cari habibnya yang alim memang. Yang alim, yang tahu, faham dengan ilmu. Jangan yang mabuk terus diumpati, itu luput. Nang mabuk tuh dicintai tapi kada diikuti. Ulun bebay cinta bana bebay sayang bana lawan pian. Nah beb 500.000 beb, tambahi lagi beb, bungol tambok nih tuh. Tulen sayang ngarannya lawan Habib, bungol bandar mun kayak itu. Pian terserah aja bebay aja, surga pun pian jua. Apanya? Salah. Jadi harus paham makna mahabbah itu bagaimana, seperti apa yang sebenarnya yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian buka kulit nih sama aja seberataan kalau warnanya. Tapi berbicara DNA-nya itu yang berbeda. Kalau hadis-hadis Rasulullah inilah ulun bacakan lawan pian. Nang di kitab napa misalkan Ihyaul Mayyit li Fadail Ahlul Bait. Banyak hadis-hadis di situ, ada 60 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berbicara dulu tadi tidak ada syarat harus alim tuh kada. Maka ya Pajar, mun kada mencium tangan Habib tuh apa maksudnya dia mencium tadi tuh? Karena mencium itu maknanya adalah menghormati Rasulullah tadi. Sekarang amun Rasulullah nih nah datang nih nah di sini nah Rasulullah datang, kira-kira pian mencium kada lawan siden? Beperabut pian hendak mati pian beperabut. Jangankan ulun lah pependar Rasulullah, amun misalkan ulun datangkan nah Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut situ nah. Jangankan di desa ini, di Indonesia, di Jakarta sana berabut, orang alim-alim besar berabut hendak bersalaman lawan sidin, berabut hendak foto lawan sidin. Ini hanya Habib Umar bin Hafiz, artinya salah satu keturunan Rasulullah. Kayak apa kalau Rasulullah? Tapi kenapa berbeda-beda? Perlakuannya berbeda. Hati-hati. Ini makna daripada mencintai mahabbah. Kalau kita mencintai Habib Umar, Habib Hussein, keturunan beliau, perhatikan waktu-waktu hal seperti ini, khidmah bujur-bujur, khidmah bantu dengan rasa mahabbah. Jangan sampai sekali-sekali khianat, aturan yang salah, maatur salah misalkan panitia, karena itu menyupani sidin kena. Bila menyupani sidin, sidin supan sakit hati sidin, kadalah pian yang salah. Ini berat jadi panitia nih pian, tahulah. Kalau bujur, bujur laksanakan apa ujar sidin, pokoknya beres aku hendak jar Habib Hussein, pokoknya beres akan bujur-bujur. Harus amanah. Apalagi berbicara tentang dana misalkan, naudzubillah, jangan sampai mengambil daripada situ sedikit aja, jangan. Pian niatkan membantu, menolong, insya Allah pian dapat rizki dari jalur nang lain lebih banyak dan lebih banyak lagi. Pian hadir di sini aja nah tadi, ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa sudah. Apalagi pian membantu, apalagi membantu kehidupan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, barang siapa daripada ahlul baitku memerlukan bantuan, pertolongan, kemudian ditolong oleh seseorang, baik kehidupannya, apapun kehidupannya, ditolong, dibantu, keuangannya, kemudian dia tidak bisa membalasnya,
Maka ujar Rasulullah, ana ukafiu yaumil qiyamah, aku nang mencukupinya hari kiamat. Nih Pak Ai, ukafiu ini maknanya kada membalas kada. Aku nang mencukupinya. Paham kalau pian mencukupi hidup nih nah, pian kudu sasugih aja pian. Yang penting ku cukup. Nyaman kalah. Itu makna hadisnya ukafiu. Kalau dibantu Rasulullah sekali misalkan, ini bupati ini nah, membantu sekali aja misalkan, sudah. Kalau ujar bupati aku cukupi masalah haul tuh lain. Kalau 5 juta tuh kada cukup. Apa 5 juta? Dangarakan kesra nih nah. Ini anggota DPD bemamai. Nang tadi Habib Zakaria. Itu ukafiu. Rasulullah cukupi ya Pak. Acara ini tadi nak julun kurang kalau dicukupi. Apalagi buah kadada dicukupi, apalagi kadada dicukupi, luar biasa semuanya maknanya. Nang kaya itu orang nang berbuat baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ujar Rasulullah yang mencukupinya. Kayak apa pian? Hendak napa pian di surga? Ya Rasulullah, ulun kurang nang ini, nah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun kurang ini, nah ya Rasulullah. Nyaman kalau kita, hah? Jaka bupati bapandelon pian, oi pulan ya jarsiden. Ikam kehidupan ikam aku cukupi. Oh Habib Husain, ujar Habib siapa? Habib Ja'far. Ulun cukupi bipai kehidupan pian. Pian adakah Habib mobil? Kadada aja Habib Husain, ulun cukupi bipai, ulun julungi mobil. Rumah ada Habib? Alhamdulillah ada di Kota Baru kada datang jarsiden. Di Batu Licin kadana ada kan? Tuh misalkan contoh jaka hadir Bapak Bupati ini iya nih. Tapi kada Bapak bebuan kesra nih. Ulun tahu aja bila sudah bebuan kesra aja pasti mbok duit, cuman kedikitan. Ini hari adalah hari keberkahan daripada kita semua Bapak Ibu rahimakumullah. Tinggal tuluskan niat, bersihkan niat hati kita, batin kita. Gasan apa kita turun ke sini? Karena ujar Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita niat nih nah turun ke sini ujar Rasulullah, amun niat ikam gasan dunia, ikam dapat akan dunia dapatnya. Kisah bahari perang, niatnya gasan harta rampasan perang, itu aja dapatnya. Gasan menikahi para tahanan, tawanan perang, itu aja dapatnya. Tapi apabila niatnya untuk akhirat, untuk keberkahan dunia akhirat kita, maka niscaya itu yang kita dapatkan. Maka niat ini penting Bapak Ibu rahimakumullah. Dan kita diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikum fikum sagalain. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sagalain, dua yang berhubungan. Kitab Allah wa itrati ahlil baiti. Kitab Allah Al-Quran dan itrah keturunan ahlul bait daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan keluarga Nabi, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalau ujar bahasa nahu lan, ya kalau lan tutufidu lil abad, kaedahnya tuh maknanya selama-lamanya. Selama-lamanya sampai akhir kiamat, sampai bertemu dengan Allah, selama-lamanya tidak akan pernah tersesat. Kalau kita berpegang teguh kepada dua hal ini.
Pertanyaannya tadi kembali kepada kita, bagaimana kita ini berpegang teguhkah, kadakah, gonggailkah, atau kayak apakah? Kayak apa bujur-bujur mencintai kepada ahlul bait itu paskah sudah balumkah? Itu perlu dipertanyakan. Bilanya balum, tuntut lagi ilmunya. Apalagi mempunyai seorang guru daripada ahlul bait, apalagi di mana guru itu terbagi tiga. Di mana orang tua itu terbagi tiga, yaitu orang tua yang melahirkan, kemudian orang tua daripada mertua, yang ketiga guru, orang tua sebagai guru sekaligus. Dari yang tiga ini yang terafdol adalah guru, di mana seseorang guru itu merupakan murabbinya, pendidiknya, itu maknanya murabbi, pendidiknya. Di mana murabbi itu dikhususkan pendidik zahir dan batin. Kalau ustadz itu mengajar biasa. Kalau sudah murabbi itu pendidik zahir dan batin. Akan lebih tajam pandangan-pandangannya. Hakikat-hakikat, ta'alluq-ta'alluqnya. Kalau sudah seseorang mempunyai pemimpin, mempunyai guru, karena jalannya menuju Rasulullah akan lebih mudah dibandingkan orang yang belum punya pemimpin. Maka inilah yang dicari, yang dimana kata ulama sekarang itu kal kibritil ahmar, sebagaimana batu korek api yang sangat susah dicari. Kibritul ahmar ini melerang merah, kalau melerang hitam banyak, tapi kalau yang merah sulit. Itulah daripada pendidik. Dan apabila seseorang tidak mempunyai atau belum mempunyai guru yang mendidiknya zahiran wa batinan, maka berkata Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, beliau katakan, jadikanlah solawat sebagai gurumu sementara, bukan selajur betatarusan. Gak ada, solawat tadi sementara di dalam pencarian. Apa maksudnya? Dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah, kita akan ditunjukkan kemana kita harus berduduk, kemana kita harus berguru, kemana kita harus berta'alluq. Apakah pernah sudah kita lakukan? Apakah sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Ini bahasannya di luar dari ilmu syariat. Adapun ilmu syariat adalah ilmu yang menyempurnakan ibadah zahir kita. Tentang fikih berbicara tentang sah atau tidaknya ibadah kita. Tapi kalau kita ingin jalan yang mudah semua menuju jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin cukup aja sudah setengah satu. Sudah Habib, cukup Beb? Hah? Ayo lagi. Ulun ini kada banyak-banyak berpesan sebenarnya. Itu sudah yang paling penting ulun sampaikan lawan pian. Kalau pian-pian maingkut memegang bujur-bujur, dan di hidup ini kada usah banyak-banyak Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita tadi mempunyai guru, kita sudah mempunyai pemimpin. Di dalam kitab Adabul Mardiyah dikatakan, seseorang murid itu wa in kana jahilan, walaupun dia jahil, bodoh, kada beilmu, tapi akhlak budi pekerti, ta'alluqnya kepada gurunya luar biasa, ta'alluq kepada pemimpinnya zahiran wa batinan, taatnya itu, maka najah, maka dia akan sukses mendapatkan ridha Allah, sukses mendapatkan surga Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sama modelnya kayak bebinian ibu-ibu nih nah. Gampang benar rumusnya. Taat kepada suaminya itu aja. Taat kepada laki pian. Artinya pian mengerjakan yang standar-standar aja. Sholat 5 waktu. Nangka itu toh. Standar-standar aja. Kadang harus lebih, sembahyang tahajud, sembahyang duha, apa-apa kudu pian gawi. Puasa nang pardu-pardu aja. Maka di dalam Bukhari Muslim diterangkan, ujar Rasulullah, pilih aja hendak pintu nang mana pian masuk surga. Nyaman benar. Taat kepada suami. Pakaian sudah nang kini standarnya pakaian muslimah. Lawan suami baik, bagus. Standar tadi Pak. Jangan datang muham rangut. Laki uyuh-uyuh begawi. Kemudian aurat dijaga sebagaimana aurat perempuan. Apa yang disebut aurat? Apa batasan aurat? Ya Pak Bu, definisi aurat atau menutup aurat. Menutup aurat bagi perempuan menutup seluruh badannya serta lekuk tubuhnya. Itu tuh bini-bini. Ada yang menutup kulit tapi tidak menutup lekuk tubuh. Nah, bajunya kaos jaket gitar Spanyol nih ulat bulu. Nah, ya lah Bu. Ulat bulu ada lagi bentuknya. Itu menutup kulit. Ini makanya harus paham pian definisi menutup aurat, menutup tubuh, bukan menutup kulit. Celana jin iprit, jeans, celana jeans. Ada lagi celana pensil bin pulpen, halus. Nah, ujar nang laki, ikan bagusnya yang bongol nang laki nih. Ikam jar mun bejilbab nih jar, bagus benar jar. Pina anom mun bejilbab tuh tuha, kadusa gen bejilbab, ini calon neraka nih. Diturutilah, kada pintar pian. Karena Rasulullah SAW bersabda, gala Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada urusan bermaksiat kepada Allah. Kepada siapapun kada ada urusan kita taat kalau itu urusannya bermaksiat kepada Allah. Tidak ada urusan, mau laki kah, mau abah kah, kuitan kah, menyuruh misalkan anak-anak jangan berjilbab ya, itu kada perlu itu dituruti kuitan nang itu. Karena perintahnya bermaksiat kepada Allah. Tubuhai menutup aurat. Mengatakan pakai jilbab. Nah, jilbab nang tuha nang panjang, jangan karena anak SD pakai nah di guluara. Kalau tahawai nang tersinggung, dasar disinggung juga. Ini bapak-bapak nih sikong mau lo akan bini kena bermaksiat. Itu tadi tak. Ikam yang kayak gini jan aja. Selawar nang kentat-kentat aja nyaman aku melihat. Nang lain gin nyaman jo melihat napa kabar pian. Jadi jangan diuluakan, tapi anak istri dibawa kepada ketaatan. Majelis ilmu dituruni, jangan malas. Nang kaya sudah pak alimnya. Napa jangan baca napa guru di situ fikih. Wah aku aja sudah 10 kali tamat. Tapi kada mahamalakan si bungol nih. Tetap aja juga. Tauhid aja sudah aku 2-3 kali juga tamat. Kada mau turun. Ketahuilah bahwa ilmu itu tidak akan habis. Maksudnya tuh keterangannya apa semua ketika turun. Walaupun sudah diulangi 2, 3, 4, 5 kali tetap lain dapatnya.
Pian harus paham tuh ilmu saking luasnya agama Allah Subhanahu wa taala. Ning katakan buai, jangan masalah taat aja tadi pakaian nih nah. Jangan pagi-pagi keluar rumah nukar sayur, rambut ke ulu ke ilir masih liur basi ada sini masih. Ya Allah, hai. Bawa masam ujar tukang sayur nah. Ada nang lucu kaum muslimat ini, perempuan-perempuan, ibu-ibu nih, masya Allah, panjang jilbab luar biasa, sampai aja ke pantat, sekalinya selawar 3/4. Ini kecelakaan apa nang ditutupi itu nang apa? Nah ini makanya harus paham aurat tuh. Kemudian diharamkan para perempuan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah melaknat kaum ibu, kaum wanita yang menipiskan atau mengerik bulu keningnya. Ayo bahadapan. Nah, tulis kaning kayak pengayuh ganalnya. Lindung mata. Ada wih ini apa ngarannya tambal sulam itu, sulam alis itu sama betato, naudzubillah. Ini di zaman sekarang. Kemudian la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat kaum wanita yang memakai gelang kaki nang kayak anjing, kucing. Siapa nang anjing kucing sarah aja lagi pacul galang betis, anak halus lagi digalangi, bagus banalah aja. Kada tahu hukum nih ya kayak ini nih, karena kada mau turun di majelis. Kenapa Rasulullah melaknat kaum wanita yang pakai gelang kaki? Karena ujar Rasulullah itu adalah kebiasaan pelacur di zaman jahiliyah. Hendakkah pian menuruti? Karena Rasulullah tidak ridho, sekali-sekali tidak ridho umat sidin menuruti kaum jahiliyah nang bungol-bungol nih dok. Ngarannya aja jahiliyah bungol, alahan lagi bungol bin tambok ya jahiliyah itu pian. Nah itu galang batis sini bariakan sini. Namun amas memperak kadus lagi. Pacul, nyatakan pacul. Jangan lagi dipakayakan anak cucu pian. Kemudian nang kada boleh pada wanita itu menyambung rambut palsu, mengikir gigi sudah bagus diolah gigi kelinci. Kalau bungol artis-artis ini dituruti. Ini seluruh orang-orang merusak syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun pian kada bisi kaning jua kada apa-apa buah, jangan dikarik. Sabar ay. Ikhlas ay sudah nang ada tuh. Kalau pian hendak tulis sedikit kada apa-apa, tapi jangan dilarap. Sama jua lawan laki-laki ini na bejanggut 2 buting 3 buting nih gigit habis akan nejekin jar kada usah. Karena di situ ujar Rasulullah bergelantungan malaikat yang selalu mendoakan, memintakan rahmat kepada pian bapak-bapak. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan daripada umat muslimin memanjangkan jenggot, memotong kumis. Kalau Yahudi sebaliknya memanjangkan kumis, memotong jenggotnya. Nang mananang kana harit seorang. Itu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Simpulakan seorang. Membangun ulun menyimpulkan kebanyakan. Simpulakan seorang pian. Apa nang ulun sampaikan dari A sampai A pulang. Nah, mudah-mudahan kita seberatan mendapat keberkahan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kada keluar kita dari tempat ini kecuali diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang besar, yang kecil, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan tidak diwafatkan kita kecuali mendapat nikmat kubur, nikmat barzakh, nikmat daripada semua nikmat
yang diberikan oleh Allah bagi mereka ahlul kubur, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga Firdaus al-a'la ala hadhihi niyah wa kullatan salihah wa ila al habib sayyidil bariyah. Al-Fatihah.